Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dan berkesempatan untuk mempresentasikannya pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kelayakan bisnis dengan tema analisis kelayakan bisnis usaha pet self-wash station. Sebelum memulai pemaparan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aditya Resya Saputra dengan NIM 24030404138. Yang kedua ada Muhammad Hujatul Anam dengan NIM 24030404182. Dan yang ketiga ada Aufa Muzaki Fadurrahman dengan NIM 24030404183. Dan yang keempat ada Arlin Gesta Faradila dengan NIM 24030404196. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kita akan membahas latar belakang atau peluang dari usaha pet self-wash station itu tersendiri. Pada era modern saat ini, gaya hidup urban membawa perubahan besar dalam pola masyarakat, termasuk dalam kepemilikan hewan peliharaan. Hewan peliharaan kini tidak hanya menjadi penjaga rumah atau sekedar hobi, tapi sudah menjadi bagian penting dari keluarga. Hal ini mendorong meningkatnya kebutuhan akan layanan perawatan hewan, terutama kebersihan dan grooming. Namun, layanan grooming profesional cenderung membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan waktu tunggu yang lama. Di sisi lain, banyak pemilik hewan yang ingin merawat hewan peliharaannya sendiri, tetapi tidak memiliki alat atau fasilitas yang memadai di rumah. Berdasarkan kondisi tersebut, muncul sebuah konsep bisnis yang telah berkembang di luar negeri, namun masih jarang ditemukan di Indonesia, yaitu Pet Self-Wash Station. Konsep ini menyediakan fasilitas lengkap untuk pemilik memandikan hewan peliharaannya sendiri dengan mudah, aman, dan nyaman. Lihat kebutuhan pasar yang semakin meningkat dan minimnya kompetitor langsung, bisnis pet self-wash station memiliki peluang besar untuk berkembang. Dengan modal awal sekitar 50 hingga 60 juta rupiah, usaha ini memiliki potensi untuk menjadi solusi yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Di sini kita akan membahas aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ada kondisi pasar dan tren. Kondisi hewan peliharaan saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat. Faktor pendorongnya meliputi meningkatnya jumlah pemilik hewan, kesadaran akan higienitas, pengaruh media sosial, serta gaya hidup yang semakin praktis. Tren ini menunjukkan bahwa pasar untuk layanan pet self-wash sangat potensial dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Yang kedua ada segmentasi pasar. Target utama bisnis ini adalah pemilik hewan peliharaan berusia 18 hingga 45 tahun. Segmentasi ini mencakup mahasiswa, pekerja, dan keluarga muda yang tinggal di area perkotaan. Karakteristik mereka adalah penyayang hewan, ingin terlibat langsung dalam proses perawatan, sensitif terhadap biaya, dan mengutamakan kemudahan serta efisiensi waktu. Yang ketiga ada analisis persaingan. Dalam hal kompetisi, Pet Self-Wash Station memiliki posisi yang cukup kuat. Pesaing langsung masih sangat minim, sehingga peluang penetrasi pasar terbuka luas. Sementara itu, kompetitor tidak langsung seperti pet shop dan layanan grooming profesional masih memiliki beberapa kelemahan, seperti biaya yang lebih tinggi, waktu tunggu yang lama, dan kurang fleksibel. Dengan menawarkan harga terjangkau, pengalaman yang menyenangkan, fleksibilitas waktu, serta kenyamanan hewan, Pet Self-Wash Station memiliki nilai diferensiasi yang signifikan. Selanjutnya, kami akan membahas strategi pemasaran serta aspek manajemen dan organisasi yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Arlin Gesta Fardila dengan NIM belakang 196. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek strategi pemasaran dan juga aspek manajemen dan organisasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran yang akan kami terapkan untuk bisnis pet salon ini. Kami telah merancang 6 strategi pemasaran utama. Pertama ada promosi digital.
Kami akan memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan mengunggah konten visual yang menarik tentang hewan peliharaan yang telah kami grooming. Strategi ini efektif untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Yang kedua, paket dan membership. Kami akan menawarkan berbagai paket bundling seperti paket grooming plus vaksinasi, serta program membership untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan setia kami. Yang ketiga, komunitas hewan. Kami akan aktif berpartisipasi dalam komunitas pencinta hewan dan mengadakan event-event kecil. Hal ini penting untuk membangun networking dan meningkatkan brand awareness. Yang keempat, ada visibilitas lokasi. Kami akan memastikan bisnis kami mudah ditemukan melalui Google Maps dengan informasi lengkap seperti foto, jam operasional, dan testimoni pelanggan. Yang kelima, ada desain Instagramable. Interior salon akan kami desain semenarik mungkin agar pelanggan tertarik untuk berfoto dan membagikannya di media sosial, yang secara tidak langsung menjadi promosi organik untuk bisnis kami. Yang terakhir adalah jaga kebersihan. Kami sangat memprioritaskan kebersihan dan kenyamanan lingkungan karena hal ini krusial untuk customer retention. Pelanggan yang puas dengan lingkungan yang bersih dan nyaman akan kembali menggunakan jasa kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen dan organisasi bisnis kami. Kami telah menyusun struktur organisasi yang sederhana namun efektif, terdiri dari 3 posisi utama. Yang pertama adalah pemilik usaha atau manajer. Posisi ini bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, mengawasi operasional harian, melakukan pembelian perlengkapan, menjalankan strategi promosi, serta melakukan evaluasi rutin terhadap performa bisnis. Yang kedua, ada operator berjumlah 1 hingga 2 orang. Mereka adalah frontliner yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dan hewan peliharaan. Tugas mereka meliputi menyiapkan peralatan grooming, membantu pelanggan, menjaga kebersihan area kerja, serta memastikan keamanan dan kenyamanan hewan selama proses perawatan. Yang terakhir, ada admin atau marketing part-time. Posisi ini fokus pada pengelolaan media sosial dan pembuatan konten promosi untuk mendukung strategi pemasaran digital kami. Struktur organisasi ini kami rancang agar efisien dan cost-efektif. Untuk posisi operator, kami tidak mensyaratkan groomer profesional di awal, melainkan lebih mengutamakan attitude dan yang ramah, standar kebersihan yang baik, serta pemahaman dasar tentang perawatan hewan. Adapun jam operasional yang kami tetapkan adalah pukul 10 hingga 20 malam. Disesuaikan dengan waktu luang para pemilik hewan peliharaan setelah jam kerja. Struktur sederhana ini memungkinkan kami untuk beroperasi secara lean namun tetap profesional. Saya Aufa Mujaki Fadlur Rahman dengan NIM 24030040183 akan menjelaskan tentang aspek teknis dan operasional. Di dalam aspek teknis dan operasional ada pemilihan tempat dan lokasi. Itu idealnya untuk membangun usaha ini di dekat perumahan, apartemen, kos mahasiswa, atau yang padat penduduk dengan akses mudah dan parkir yang memadai. Luas tempat cukup 8-12 meter persegi. Selanjutnya ada alur operasional harian. Yang pertama ada persiapan dan kebersihan. Selalu menjaga kebersihan toko sebelum buka agar pelanggan nyaman ketika berkunjung ke toko kami. Yang kedua ada sambutan pelanggan dan jelaskan alat. Itu selalu menyambut kedatangan pelanggan dan menjelaskan alat-alat yang ada di toko kami. Yang ketiga ada pelanggan cuci dan keringkan hewan. Untuk alur operasional harian pelanggan cuci itu selalu memandikan hewan pelanggan terus mengeringkan hewannya. Yang keempat ada operator bersihkan area. Untuk penjaga kebersihan area sekitar toko dibutuhkan operator bersihkan area. Yang kelima ada pengecekan alat dan rekap pendapatan. Selalu mengecek alat-alat yang ada dan merekap
pendapatan di setiap pelanggan. Untuk peralatan dan investasi awal itu kurang lebih di 52 juta sampai 60 juta. Listnya ada di layar. Yang selanjutnya ada aspek keuangan, proyeksi dan kelayakan. Yang pertama ada biaya operasional di 9 juta, termasuk gaji operator, listrik, air, sabun, sewa tempat, dan lain-lain. Yang kedua ada estimasi pendapatan ya, dengan 10 pelanggan dengan 40.000 per hari, pendapatan bulanan bisa mencapai 12 juta. Dan untuk laba bersih awal itu berpotensi di 3 juta per bulan, seiring berjalannya waktu bisa naik hingga 7 sampai 10 juta. Untuk pengambilan modal itu waktunya di 6 sampai 18 bulan, menunjuk bisnis sangat layak secara finansial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anam. Saya Muhammad Hujatul Anam, NIM 24030400182, mau melanjutkan penjelasan dari aspek hukum dan syariah, kemudian ada lingkungan dan sosial. Dari aspek hukum dan syariah, usaha ini termasuk usaha yang legal dan proses perizinannya cukup sederhana seperti NIB, surat domisili usaha, dan perjanjian sewa tempat. Selain itu, bisnis ini juga sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba. Kemudian ada proses transparan dalam pengelolaan serta tidak merugikan pihak manapun. Dari sisi lingkungan dan sosial, usaha pet self wash ini memberikan dampak positif, terutama dalam mendukung kebersihan hewan peliharaan dan mengurangi potensi pembuangan limbah sembarangan. Usaha ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perawatan hewan, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta ramah hewan gitu. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan analisis kelayakan bisnis ini begitu. Ada 7 aspek yang sangat layak ya dijalankan. Yang pertama ada permintaan pasar terus meningkat seiring bertambahnya pemilik hewan pemeliharaan. Yang kedua ada peluang usaha permintaan pasar untuk meningkatkan seiring bertambahnya pemilik hewan peliharaan. Yang kedua, peluang usaha masih besar karena pesaing relatif sedikit. Dan yang ketiga, operasionalnya sederhana dan dapat dijalankan oleh tim kecil. Yang keempat, ada potensi keuntungannya stabil dan dapat meningkatkan seiring bertambahnya pelanggan. Yang kelima, modal awal tergolong terjangkau dari skala kecil hingga skala menengah. Yang keenam, dari sisi legalitas dan syariah, usaha ini juga diurus dan sesuai dengan mudah diurus dan sesuai dengan prinsip agama. Dan yang terakhir, ada dampak positif dari usaha ini, yaitu dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai analisis kelayakan bisnis pet self-wash station. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.